Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halo teman-teman, berjumpa lagi nih bersama kami dalam segmen Bicara, Bincang Cerita Ramadan by Podcast Mandua Banyuwangi. Jadi di sini kita akan menjadi pemandu dalam podcast kali ini sampai akhir ya kak ya. Ya tentunya. Sebelumnya perkenalan dulu nih. Oke. Perkenalan dulu Ya, dari kakak. baik. Nama saya Sinta Novita Rahmah dan rekan saya. Saya Arizal Fatur Rahmadika. Ya, jadi gimana nih kak puasa pada hari ini nih? Masih lemes atau tambah semangat nih kak? Alhamdulillah harus tetap semangat dong. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di rumah juga harus tetap semangat, harus fit juga kondisinya meskipun pada bulan puasa. Karena di bulan puasa ini penuh keberkahan dan juga penuh kemuliaan. Ya, hanya terjadi 1 tahun sekali ya kak ya? Benar, hanya 1 bulan, bayangkan dari 12 bulan hanya terjadi di 1 bulan spesial yang sangat istimewa, yakni bulan Ramadan. Nah, ngomong-ngomong spesial nih, di bulan Ramadan ada salah satu momen spesial nih kak. Ada loh, Iya, apa itu kira-kira? namanya itu Malam Lailatul Qadar. Oh, malam Lailatul Qadar. Iya, iya. Ya, Kak pernah Fatur dengar. tahu nggak Malam Lailatul Qadar itu apa? Ya, pokoknya itu momen istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan. Tapi selengkapnya gimana ya, Kak? Nah, jadi gini nih, kita akan mendatangkan salah satu narasumber nih dari Guru Mandua Banyuwangi nih kak, Guru yang Mandua pasti Banyuwangi. sangat spesial. Ya, Ya, Guru Mandua siapa ya Banyuwangi. kira-kira? Spesial. Kira-kira siapa ya? Soalnya di Mandua Banyuwangi ini semua guru-gurunya spesial, Kak. Ya, benar sekali. Benar sekali. Nah, pasti teman-teman yang ada di rumah penasaran juga kan siapa narasumber pada podcast kali ini. Ya, oke. Ya. Tanpa berlama-lama karena beliaunya juga sudah ada di sini. Langsung saja kak ya kita panggil. Benar? Enggak. Assalamualaikum, Assalamualaikum Bapak Pak Tasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat saja, seger-seger aja ya. Alhamdulillah. Meskipun sudah yang kesekian kalinya beberapa hari berpuasa Puasa, ya. iya, benar, Pak. Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi pada perbincangan kita kali ini, pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai malam Lailatul Qadar. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, Kak, ini Pak ya, yang dasarnya dulu deh. Kira-kira menurut Bapak Tahsil itu apa sih pengertian dari malam Lailatul Qadar? Nah, gitu ya. Ya, orang Mandawangi setidak-tidaknya harus paham tentang apa kalimat itu Ya, tadi ya, betul. karena sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, utamanya di bulan Ramadan seperti ini. Ya, gitu ya. Memang di bulan Ramadan itu tadi kan terbagi menjadi 3/10-an gitu ya. 10 pertama, Oh, 10 ya. kedua, 10 ketiga. 10 Itu hari, 10 hari. 10 hari Iya, itu betul. punya keistimewaan tersendiri-sendiri. Memang Allah menciptakannya seperti itu. Perlu kita ketahui yang pertama itu adalah 10 hari pertama itu adalah sebuah pintu kerahmatan bagi Allah untuk kita semua, untuk makhluknya, lebih-lebih umat Islam yang paham tentang untuk menjalankan puasa tadi. Allah memberikan rahmat semudah-mudahnya, segampang-gampangnya kepada kita semua, kepada orang kaum muslimin itu tadi. Kemudian untuk 10 hari kedua itu adalah sebuah hari keberuntungan ya, hari keberuntungan di mana orang itu kalau melakukan sesuatu kebaikan di dalam bulan Ramadan di 10 hari kedua itu akan dilipat gandakan keberuntungan tadi. Jadi pahalanya berlipat 10 sampai 700 kali gitu ya. Masya Allah. Jadi sangat Masya Allah ya, murah sekali ya. Murah Ya sekali. tadi hubungannya dengan rahmat tadi, Allah itu kan murah ya, Iya, ya. benar sekali. Murah sekali dengan pengampunannya tadi, juga terhadap pengabulannya juga murah sekali. Kemudian untuk 10 hari yang ketiga ya
10 hari ketiga itu adalah 10 hari yang mustajab ya, yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Insya Allah. Mungkin berlatar belakang dari situlah tercetus tersebut bahwa malam Lailatul Qadar itu tadi ketika kita itu bersungguh-sungguh berdoa di 10 hari ketiga, maka insya Allah akan dikabulkan, mustajab itu tadi. Itu daripada Lailatul Qadar tadi. Iya. Sedangkan Lailatul Qadar ya, tadi ditanyakan apa sih pengertian daripada Lailatul Qadar tadi. Ada 2 kata di situ, Lailatul dengan Lailatu kata dasarnya ya, dengan Qadar tadi. Untuk yang pertama adalah Lailatu itu ya malamnya, malam. Lailatunya itu malam. Kemudian Qadarnya itu tadi ada yang memaknai dua versi. Yang memaknai pertama itu adalah pengampunan. Sehingga kalau kita berdoa di malam itu ya yang 10 terakhir ketika itu tadi, insya Allah diampuni oleh Allah. Insya Allah ya diampuni dosa-dosanya, diampuni kesalahan-kesalahannya, kemudian dimudahkan kesulitan-kesulitannya ya. Mungkin di situ akan terkabul juga ya, dikabulkan cita-citanya. Jadi ada yang memaknai bahwa Qadar itu adalah pengampunan. Nah, kemudian ada yang kedua memaknainya Qadar itu adalah kebahagiaan. Jadi kalau kita sudah menemukan pas dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar tadi, kebahagiaan kita itu akan datang kepada kita. Tidak tahu gimana Allah itu akan menaruh kebahagiaan kita itu dari sisi mana, kita tidak tahu. Tapi kita tadi rasanya bahagia sekali. Tidak tahu bahagianya tiba-tiba, maaf anak kelas 12 ya, tiba-tiba mengerjakannya dengan mudah soal-soal ujiannya ya. Dipermudah ya. Tiba-tiba mungkin dengan tanggungannya itu tadi, tugas-tugas yang belum selesai atau praktek-praktek yang belum selesai dimudahkan, dilancarkan. Kemudian ya yang cita-citanya ingin masuk perguruan tingginya gitu ya, dikabulkan misalnya. Mungkin bentuk daripada doa untuk yang pelajar tadi. Untuk yang di luar pelajar mungkin juga dimudahkan segala-galanya, dibuat mereka itu oleh Allah dibuat bahagia sekali. Itu mana yang kedua yaitu adalah bahagia tadi. Gitu ya. Ya Pak. Berarti itu tadi keistimewaannya dari bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Malam ketiga, malam 10 ketiga ya. 10 hari ketiga ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa saja sih ciri-ciri munculnya malam Lailatul Qadar itu, Pak? Iya. Banyak yang memprediksi, banyak yang menduga ya. Tapi ini menurut sohehnya secara umum ya, bahwa secara umum ya nanti dititeni bareng-bareng ya. Ketika kita masuk ke 10 ketiga, berarti puasa yang ke-21 ya. Ke-20-nya. Ya mulai 20 kan mulai siang ya. Jadi malamnya itu berarti kan malam 21. Jadi kita amati, kita perhatikan mulai siangnya di 20. Itu kadang memiliki ciri-ciri seperti ini. Suasana di siang hari itu tadi kelihatannya panas ya. Panas tapi panasnya itu tidak menyengat. Ya. Cerah, Pak. Ya cerah. Jadi rasionya volume derajat yang sekian tingginya itu tadi itu seharusnya panas. Tetapi itu tidak, malah nyaman gitu loh. Enak. Orang Jawa mengatakan isis gitu ya. Ya, mungkin kita tebak-tebak ya, panas tapi anginnya banter kan gitu ya. Enggak isis ya. Panas gane anginnya ya sumuk kan gitu ya. Ya jadinya seperti yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, malamnya itu meskipun mendung kadang enggak turun hujan. Itu menunjukkan bahwa ciri-ciri khas Lailatul Qadar itu ada pada malam itu. Salah satu tandanya seperti itu tadi. Terus habis itu di paginya itu masih melanjutkan. Jadi di 21-nya itu hampir memiliki suasana yang seperti itu.
Dan bagi mereka, maaf, orang yang bisa mengambil atau bisa menerima Lailatul Qadar itu tidak bisa kita bandingkan. Kamu yang dapat dengan yang tidak dapat itu tidak bisa bandingkan. Tapi yang merasakan itu dia sendiri yang mendapat tadi. Ya, suasananya bahagia, sejuk, enak, hijau, tenang, nyaman seperti itu. Bagi mereka yang merasakan untuk Lailatul Qadar. Tapi bagi mereka yang tidak mendapatkan, ya tidak ketiban, ya biasa saja, panas ya panas, dingin ya dingin, iya, dengan permasalahan tadi. Kemudian ciri khas berikutnya, ya mudah-mudahan kalau untuk tidak hujan, tidak mendung, itu gampang sekali kita keluar rumah untuk apa ya, menganalisis gitu lah ya. Kemudian membandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian kalau sampai 30 membanding-bandingkan dengan hari-hari yang sesudah yang mau jalan tadi. Sehingga di terakhir di bulan Ramadan, di akhir puasa kita minta, oh kira-kira cebloknya di tanggal sekian gitu, kita bisa hari ini ya, atau hari yang kemarin, atau kita bisa membandingkan seperti itu. Itu ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar tadi. Yang jelas yang mengenai pada dirinya itu rasanya bahagia sekali, nyaman sekali, dan menikmati betul beribadah itu tadi. Karena bacaan-bacaan, permintaan-permintaan, doa-doa yang ada di Lailatul Qadar itu tadi tidak saklek ya, tidak saklek. Jadi pokoknya kalimat-kalimat thayyibah, minta berdoa kepada Allah, itu mereka merasakan nyaman. Yang mungkin yang terbiasa dengan membaca Al-Quran, ya nikmat sekali bacanya Al-Quran tadi. Lebih nikmat. Yang terbiasa dengan bertasbih, ya nikmat sekali tasbih bacaannya itu tadi. Gitu ya. Terus yang selanjutnya saya mau tanya Pak, kan selama ini yang kita tahu itu pasnya datangnya malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu Pak. Itu bisa saja pada malam hari keberapa, ke-21, ke-23 atau dan seterusnya. Nah, itu kira-kira kenapa ya Pak? Kok Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakannya, tidak menetapkan pas hari ini? Itu kira-kira kenapa Pak? Gitu ya. Banyak yang bilang itu katanya di hari-hari ganjil gitu Pak. Hari ganjil itu ya, iya. Ya di hari ganjil, di hari genap, bahkan mungkin Allah itu kan hanya memberikan batasan aja bahwa Lailatul Qadar itu ada di ke-10, ketiga. Bisa mungkin ada yang menemukan dasarnya tadi tidak adanya di bulan Ramadan, mulai 10 pertama sampai 10 ketiga, ada yang seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu, Allah itu tadi memberikan apa ya, teka-teki seperti itu. Kita itu biar berjuang untuk memperoleh itu tadi. Tapi ketika kita itu diberi tahu hari tanggalnya, bahkan jamnya, pasnya ya mungkin kita selesai kan gitu ya. Ya contohnya aja, kalau kebetulan turunnya itu tadi di malam 27, padahal kita nyegati apa ya, mencoba, meminta, memohon, melakukan di Lailatul Qadar tadi, kita dimulai malam ke 21. Kalau betul-betul turunnya di 27, sudah berapa malam pahala yang sudah kita lakukan itu tadi ya. Ya, kita berdoa sudah meminta kepada Allah itu sudah berapa banyak itu tadi. Nah, tapi kalau tiba-tiba diberi tahu oleh Allah besok turunnya di tanggal 27. Kira-kira tanggal 26 ke belakang ke depan ini kita tidak pernah ke masjid. Tidak berusaha ya, tidak Pak berusaha. Tidak beribadah. Iya. Salah satunya orang mau Lailatul Qadar itu kan ke masjid ya. Makanya itu tadi kita bisa setiap hari mulai tanggal ganjil itu tadi kita ke masjid untuk sholat malam itu tadi. Untuk beribadah. Iya. Tapi yang benar sebenarnya bukan itu saja yang harus kita cari. Karena di 3-10 di bulan Ramadan itu baik semua. Ayo kita ambil semua mulai malam pertama. Kalau bisa mulai hari pertama. Mulai hari pertama gitu. Masa Lailatul Qadar itu sholatnya harus di masjid, kemudian ke masjidnya subuhnya nunggu 27 atau nunggu 21. Jangan. Ayo kita cegati mulai pertama. Ya, kalau sudah kita terbiasa mulai pertama, sholat subuhnya di masjid, mungkin berangkatnya lebih awal,
sahur jam 2, setengah 3 berangkat ke masjid, mungkin agak jauh, jam 3 mulailah sholat sampai nunggu subuh, sampai habis sholat subuh baru pulang. Kalau kita continue 1 bulan seperti itu, insya Allah menemukan Lailatul Qadar gitu loh ya. Ya teman-temannya tadi yang dibidik tadi 10 hari terakhir aja, habis itu dibidik lagi, ya pelit kita ya. Sudah dikasih tahu oleh Allah 10 hari terakhir itu bahagia pengampunan. Kita ngambil di start di 21. Kemudian oleh Allah diberitahu lagi, mungkin ada yang punya dasar ya. Di hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Masa kita datangnya pas tanggal-tanggal itu saja. Nah, yang 22, 24, 26 enggak datang. Nah, makanya sudah diberi seperti itu, kita kepada Allah juga semakin pelit kok, yaitu hanya tanggal-tanggal ganjil di liburan, berarti hanya 5 malam. Bayangkan 30 malam yang didatangkannya 25 malam, itu pun kadang belum pas, tapi insya Allah salah satunya kalau ada yang percaya di 10 terakhir itu kita akan menemukan. Tapi ayolah kita seser yang belum memulai, ayo mulai nanti malam kita datang ke masjid itu tadi mulai jam 3 atau teman-teman setengah 4 sambil menunggu subuh itu tadi ya, kita biasakan sampai di akhir bulan Ramadan tadi. Siapa ngerti rahmat itu tadi, petunjuk hidayah itu tadi datang kepada kita yang sebelumnya tidak terbiasa subuh di masjid, akhirnya habis Ramadan kita terbiasa. Karena dapat Lailatul Qadar itu tadi, kita berubah kebahagiaan kita, berubah polanya, sehingga meskipun sudah tidak bulan Ramadan, kita masih tetap berada subuhan di masjid. Mungkin seperti itu gitu ya. Salah satu hikmahnya itu keberuntungan kita nanti di situ. Konsisten, lebih tekun lagi dalam beribadah. Betul sekali. Jadi kita nggak harus terpaku pada malam Lailatul Qadar. Iya, tidak. Meskipun itu memang malam yang istimewa, tapi kita jangan sampai melupakan keistimewaan di hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain. Betul ya. Untuk membuat kita continue ke masjid. Ini yang diomongkan subuhnya karena salat malam ya, Lailatul ya. Iya, malamnya. Malamnya, iya. Terus yang selanjutnya Pak, kira-kira ibadah apa saja atau amalan-amalan apa saja yang sebaiknya kita lakukan khususnya di malam Lailatul Qadar ini agar kemuliaan dan keberkahannya itu dapat kita raih, khususnya bagi teman-teman yang ada di rumah bisa juga. Beruntung juga nih Kak ya, barangkali kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa disengaja gitu. Iya. Sambil belajar ya. Benar, Pak. Iya. Ya kita yang pada intinya itu kan Lailatul Qadar itu kan kita kan sholat iktikaf ya, sholat iktikaf di situ ya. Iya. Kalau kita sudah terbiasa sholat malam, lebih meskipun di rumah atau di musola, berhubung kita berada di masjid, coba kita polanya tadi kita rubah. Lailatul Qadar, iktikaf itu maknanya kan berdiam di masjid ya, berdiam sejenak di masjid ya. Saya perhatikan jamaah-jamaah itu kalau mau begitu datang ke masjid itu ya, minimal dia itu sebelum sholat malamnya ada sholat-sholat sunnah sebelumnya, misalnya tahiyatul masjid. Iya, benar. Iya. Ya mungkin sholat tahajudnya. Kemudian mungkin sholat yang untuk pengampunan itu tadi ya, banyak ya, sholat taubahnya ya, banyaklah ya itu. Mungkin nanti finishnya kita terakhir itu sholat tahajud tadi. Nah di dalam doa-doa itu tadi kita bersejenak diam, fokus kepada Allah, hati kita kepada Allah, pikiran kita kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menolong selain Allah, tidak ada yang kaya selain Allah, tidak ada yang kuat selain Allah, semuanya kita fokus ke sana. Nah, mungkin kalau kita terjemahkannya, kalau sudah mulai fokus, salatnya selesai, bacaan-bacaan kalimat-kalimat tajwidnya selesai, kita fokus menghadap kepada Allah tadi.
setengah memejamkan mata, setengah tunduk, kita fokus ke sana. Nah, dari situ nanti ketika kita itu betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ada beberapa hal yang berubah pada diri kita. Memang hasil daripada Lailatul Qadar itu tadi. Kalau pas turunnya tadi. Contoh misalnya, enggak tahu tiba-tiba paginya kita bahagia sekali. Rezeki itu datang dengan tidak diduga-duga, tidak direncanakan, tidak disangka-sangka. Kanan kiri kita, keluarga kita, ya, insya Allah senyum semua gitu ya. Iya, senyum semua. Entah senyumnya itu dari mana, kedapatan rezeki tiba-tiba juga enggak tahu ya. Hati yang puas juga enggak tahu ya, tiba-tiba seperti itu. Kemudian mungkin suasana daripada perilaku kita itu oleh Allah itu jalan yang tidak benar itu selalu dihadang oleh Allah ya, dituntun ke jalan yang baik ini aja. Bukan tidak mungkin seperti itu ya. Iya. Ya, karena tadi ada salah satunya mana dari qadar tadi ada takdir itu tadi ya. Mungkin kita rubah takdir kita seperti itu tadi oleh Allah dirubah karena kita mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Kamu hari ini detik ini sebenarnya harus ke sana. Nah, di sana kamu kok rada apes itu ndelalah oleh Allah itu dicegah tidak jadi berangkat ke sana. Seperti gitu malas gitu ya Pak ya. Seperti malas, enggak tahu dibuat apa oleh Allah itu tadi kita tidak jadi berangkat ke sana. Itu juga bagian daripada kebahagiaan atau hasil daripada Lailatul Qadar itu tadi. Jadi tidak semuanya yang namanya Lailatul Qadar itu tadi berupa yang kita bayangkannya berupa harta benda, rezeki yang banyak, tidak harus seperti itu. Itu bagian saja. Tetapi bagaimana yang kita inginkan itu adalah kebahagiaan dunia akhirat itu tadi. Setapak demi setapak mulai ditunjukkan oleh Allah itu tadi. Ya. Kan itu ada ya Pak ya, katanya orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan 1000 bulan Pak. Nih, niku menurut Pak Tasir itu gimana? Iya. Mendapatkan itu tadi bukan semacam bandingannya ya. Bandingannya ketika kita itu sudah pas mendapatkan malam Lailatul Qadar, pahala kenikmatan yang ada di dalam kebahagiaan itu sepertinya 1000 bulan yang kita dapatkan itu tadi kita rasakan pada saat itu tadi. Jadi ibarat orang diberi hadiah kalau kita nyata ya, misalnya kita umumnya dikasih 1000, tiba-tiba dikasih 1 juta gitu loh. Jadi uang 1000 itu tadi rasanya seperti 1 juta gitu lah. Nah, sehingga karena itu tidak kelihatan, disitulah namanya barokah itu tadi. Jadi barokahnya kebahagiaan itu seakan-akan seperti 1000 bulan itu tadi. Itu ada memang, tapi jangan salah menafsiri kita mendapatkan 1000 kali lipat dan sehingga kita 1000 kali lipat bulan umur kita akan bertambah bukan ya. Tapi nikmatnya itu tadi ya seakan-akan seperti yang saya sampaikan tadi, uang 1000 itu seperti 1 juta itu. Nah, dari mana? Dari berkahnya, manfaatnya. Nggak tahu dipakai ini bisa, dipakai ini bisa. Berkah juga gitu ya, sedikit tetapi bisa dipakai untuk apa-apa gitu loh ya. Jadi nominalnya atau jumlahnya sedikit tapi masih bisa dipakai untuk apa-apa, itu namanya berkah. Jadi tersembunyi ya Pak ya. Tersembunyi. Kayak kenikmatan tersebut itu tersembunyi. Tersembunyi. Itu rahasia Allah ya, rahasia Allah. Makanya orang-orang tertentu yang diberi. Siapa orang-orang tertentu? Ya orang yang paling dekat kepada Allah tadi. Maka dari itu ayo kita mendekat pada malam 10 hari ketiga di bulan Ramadan ini tadi. Mungkin dengan kita dekat kepada Allah pada saat itu, hal-hal yang di luar dugaan kita Allah akan memberikan lebih. Ya itu tadi, ibaratnya nilainya 1000 dilipat gandakan menjadi 1 juta. Rasa 1 juta itu tadi ya. Itu namanya berkah oleh Allah itu tadi, gitu ya. Jadi bukan hal yang bisa membuat kita dibandingkan secara nyata kalau dapat 1000 bulan itu enggak, cuman rasanya itu tadi itu rasanya. Iya nikmatnya. Asalkan kita itu sudah berusaha berikhtiar mulai
kalau bisa dari awal Ramadan dari awal hingga Ramadan akhir, kita insya Allah akan keberkahan. menemukan akan ada Dari keberkahan Lailatul Qadar itu. insya Allah gitu. Iya. Makanya untuk sahabat-sahabat Mandawangi ya, kalau malam ini kita belum menemukan yang ketiga 10 yang ketiga, ya yuk kita mulai. Mungkin kita baru Masih dengar, ada kesempatan baru ya. tahu ada kesempatan. Ya syaratnya juga memang banyak, apalagi anak-anak muda ya turu aja bengi-bengi kan gitu ya, biar bisa bangun pagi gitu ya. Kemudian jangan terlalu payah biar nanti kita fresh bangunnya ya. Ya kalau tidak bisa setiap hari, minimal kita berusaha untuk 10 hari terakhir ini tadi kita sempatkan untuk beribadah, kita freshkan tenaga kita ya untuk bisa bangun, untuk datang ke masjid, itikaf untuk mengambil bagian daripada Lailatul Qadar itu tadi. Ya. Mungkin dari Pak Tasil sendiri bisa menyampaikan sepatah atau dua patah kata, pesan-pesan ya kepada penonton yang ada di rumah nih Pak. Iya, pendengar ya. Insya Allah ya. Pada sahabat-sahabat Mandawangi atau yang lain, memang tidak gampang atau mungkin juga gampang Lailatul Qadar itu kita dapatkan. Tetapi kita tempuh, kita ambil supaya kita itu bisa untuk mendapatkannya dengan cara kita berikhtiar itu tadi. Mungkin salah satunya kalau orang-orang itu memprediksi di bulan-bulan ganjil, ayo tidak di bulan ganjil aja kita datang ke masjid ya. Tidak hanya di tanggal ganjil aja, tanggal genap pun didatangi. Artinya mungkin kita 20, 21, 22, 23 sampai 10 hari kita ke masjid. Kalau toh yang memprediksi punya prinsip adanya di tanggal adanya di tanggal ganjil, ya kita semuanya mulai 21, 23, 25, 27, 29. Jangan kita prediksi sendiri. 21 kak beduk lah, enggak turun. 23 enggak turun. Besok turunnya 25. Itu berarti kan engkras ya, keyakinan sendiri ya. Tiba-tiba tidak turunnya di 29 kan kecelik gitulah. Ya makanya tetap berikhtiar. Kalau kita masih punya prinsip di tanggal ganjil, kita datangi semua ganjil itu tadi 21, 23, 25, 27, 29 itu tadi. Kemudian untuk berikutnya khususnya untuk siswa Mandawangi yang sekarang sedang mencari tempat di perguruan tinggi yang kelas 12 yang kelas 12 yang belum mendapatkan tempat. Kemarin sudah ada beberapa ayo kita minta kepada Allah, kita nangis kepada Allah, kita memohon kepada Allah supaya semuanya dikabulkan sesuai dengan cita-cita kita. Insya Allah kalau mentok sesuai dengan cita-cita, Allah belum mengabulkan, insya Allah akan memberikan tempat lain, karena menurut Allah tempat yang kamu minta itu tadi belum pas buat kamu. Allah memberikan tempat lain dan ini mungkin pas untuk kebahagiaan kamu dunia akhirat. Itu Allah sudah tahu ya. Makanya kalau memang belum pas dengan keinginan kamu, ya jangan terlalu dipaksakan atau jangan terlalu kecewa, diteguni itu tadi. Karena Allah mungkin punya rencana lain. Rencana yang baik bagi kita. Iya. Kemudian untuk yang kelas 10, kelas 11, kamu kan belum semesterannya ya sudah dekat. Kalau masuk setelah hari raya, kamu untuk semesteran sudah dekat. Minta di situ, minta nilai yang tinggi, minta pembelajaran yang mudah kamu terima. Minta itu di situ. Bahkan mungkin sampai ke perguruan tingginya bisa kamu minta mulai sekarang. Nah, bagi anak-anak yang dari SLTP yang kebetulan kemarin itu belum beruntung masuk seleksi jalur prestasi di Mandawangi, berdoalah kesempatan kamu ya. Malam ganjil atau 10 hari ketika ini kesempatan buat kamu, anak-anak adik-adik di SLTP yang belum beruntung masuk di Mandawangi. Kamu minta, kamu support, kamu bangun, kamu dahulu orang tua kamu untuk bangun, lari ke masjid sana. Jadikan rumah kamu masjid itu, minta kepada Allah. Insya Allah Allah berada di sana. Ya kalau ketemu insya Allah akan diberi kamu, dikabulkan gitu ya. Itu sekedar untuk motivasi untuk
sahabat-sahabat pelajar, khususnya yang mau kuliah dan khususnya yang mau masuk Mandawang ini tadi. Enggak mumpung di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Sebelum kita berpisah sebentar lagi kan juga di akhir Ramadan ini kita tekuni lagi, kita maksimalkan ibadahnya. Insya Allah ya. Bukan hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi yang penting endingnya kita bisa mendapatkan hikmah dari bulan Ramadan. Contohnya seperti yang biasa tidak jamaah subuh jadi terbiasa. Gitu ya, Pak? Iya, karena ngejar Lailatul Qadarnya tadi ya. Jadi motivasi tersendiri. Jadi kebiasaan juga. Iya. Siapa ngerti akhirnya jadi kebiasaan meskipun tidak Ramadan tetap aja ke masjid gitu ya. Itu hikmah yang paling dicari. Iya, hikmah yang paling dicari seperti itu ya. Terima kasih untuk Bapak Tasir. Mungkin itu saja dalam materi tentang malam Lailatul Qadar. Ya, benar sekali. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami juga di sini masih penuh kekurangan, Pak. Sama-sama. Iya. Untuk teman-teman semua di rumah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Tetap semangat juga ya. Sampai terakhir, sampai kita bisa menyambut Idul Fitri. Ya, puncaknya di Idul Fitri itu kita sambut semeriah-meriahnya. Ya. Oke, baik Pak, cukup sekian dari kami. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama-sama atas kehadiran Bapak Taksil, Ketemu Riki. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini, pada podcast kali ini dapat bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita tutup. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.